Manusia sehat adalah manusia yang semuanya dapat makan selnya. Nah, kami coba jawab di konsep Karnus ya. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke materi inti, saya ingin mungkin Bapak Ibu ada yang baru lihat video kami. Saya ucapkan selamat datang di grup channel kami di YouTube kami. Jadi apa itu konsep Karnus? Yaitu metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma dari Sang Pencipta. Mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Jadi kita ini terikat, Ibu, terikat di alam semesta. Kita hidup tidak sendirian. Ada udara, ada batu, ada air, ada tumbuhan, ada bakteri, ada hewan, ada sama manusia kita, dan ada dua yang nggak kelihatan, jin dan malaikat. Cuman saya nggak bahas itu. Jadi kita fokus saja di makhluk selain dua itu. Mereka adalah saudara sesama ciptaan dari Sang Pencipta, dan mereka punya sifat. Nah, sekarang kita fokus ke manusia. Apa sih manusia itu? Manusia adalah organisasi. Ada yang bicara 60 triliun, ada sampai 100 triliun, ya range saja 60 sampai 100 triliun sel. Sel berkumpul bentuk jaringan, bentuk organ, bentuk sistem. Jadi organ kumpul ya, ada jantung, ada mata, pencernaan, semuanya, ada kaki dan lain-lain. Bentuk sistem ya, dikasih aturan, kemudian jadilah tubuh manusia. Nah, berarti dari hal ini kita tahu bahwa penyusun tubuh manusia ini adalah sel. Dan sel itu namanya makhluk ya. Dia pasti akan melakukan siklus kehidupan. Dia butuh bahan bakar, dia butuh nutrisi. Setiap sel butuh nutrisi sebagai bahan energi dalam fungsi kerja dan untuk membelah diri atau untuk beranak pinak ya. Nah, saya minta quote, manusia sehat adalah manusia yang semuanya dapat makan selnya. Jadi intinya sekarang kita belajar untuk memberi makan sel. Sekarang wajib Anda cari tahu, sel itu makan apa sih? Siapa yang mengantar makanan ke seluruh sel dalam tubuh saya? Siapa sih yang mengantar makanan? Apakah nasi saya itu berjalan-jalan sampai ke ujung kaki saya, gitu kan? Apakah tadi saya makan sate kambing, apa kambing itu sampai ke ujung rambut saya? Jumlah sel tubuh itu banyak sekali loh, dia sangat banyak banget. Siapa yang ngatur sel supaya nggak rebutan? Ya? Sel itu kerjaannya apa sih? Dan apa hubungan sel dengan waktu kita jalan kaki, kita bekerja itu apa? Apa sel bisa mati? Kalau mati siapa yang ngubur? Nah ini pertanyaan yang konyol ya kan? Tapi ini menjawab nanti, Bapak Ibu, kok tinggi asam urat saya? Nah itu salah satu kuburan sel. Nah itu nanti tingkat advance ya, kita konsep Karnus kita bicara tentang DNA nanti. Tapi nggak saya bahas di waktu ini. Tapi orang diabetes pasti sangat familiar dengan asam urat, karena itu temannya dia. Oke, saya sekarang masuk ke ranah ini. Saya coba. Saya membuat perbandingan. Ada seorang pelari dan ada seorang mobil, sebuah mobil. Ini Lancer Evolution. Kebetulan pelari ini orang Padang. Dia makannya apa? Wih, enak sekali ini, nasi Padang. Jadi nasi Padang ini adalah bahan bakarnya bagi manusia ini. Dan oksigen. Nah, sama-sama dihirup. Kalau mobil ini apa yang diambil? Ini bensin, ya. Ini BBM, tapi juga ada oksigennya. Nah, masuk dia ke sini. Nah, Ibu, coba kita amati ya. Pada waktu kita makan, mulut kita makan ya, kemudian masuk ke pencernaan kita. Di sini pencernaan kita. Kemudian pencernaan kita ini akan ada seleksi. Jadi bayangin, di sini ada karbohidrat, ada protein, ada juga apa? Lemak,
ya kan? Di sini nih kita lihat ini, ada dua alam yang berbeda. Yang satu adalah alam makanan dan pencernaan. Yang satu adalah alam darah. Alam darah. Artinya darah itu punya spek khusus. Darah tidak bisa membawa satu piring nasi padang. Apalagi bawa sama piring-piringnya. Tidak bisa. Maka di sini fungsi pencernaan adalah merubah makanan yang dimakan ini menjadi suatu zat yang bisa diangkut oleh darah. Nah, inilah kerjaan nanti di lambung ya, mulai mulut sampai lambung, kemudian usus halus. Di usus halus ini tinggal penyerapan. Di situ seperti kalau di restoran itu seperti kasir, meja kasir. Dari dapur ngasih makanan siap saji, di meja kasir itulah kalau layak disajikan maka langsung dibawa oleh pelayan menuju pembeli. Sama kayak tubuh kita. Begitu makanan dimakan oleh mulut kita, masuk ke lambung kita, kemudian dipecah molekulnya, kemudian ini semacam ada perintah begini. Hei nasi, kamu bisa dibawa oleh darah kalau kamu sudah pecah jadi glukosa. Daging rendang, kamu bisa dibawa oleh darah kalau kamu sudah pecah dari asam amino. Terus ada lagi lemak. Hei lemak, kamu masuk semua gitu. Kamu masuk semua lemak itu. Ya, tapi dibungkus ya gitu ya. Karena lemak sama darah enggak larut. Ya, kita bicara mulai Juni di sini. Enggak larut. Nah, nanti kita pelan-pelan ya, kita mulai masuk nanti pelan-pelan. Nah, apakah selesai dalam darah ini? Oh, belum Bapak Ibu. Darah ini, makanan yang sampai darah ini seperti mobil ini bahan bakar dipompa di pipa. Belum sampai sel, belum sampai mesin. Jadi jangan berpuas hati kalau hanya dibawa oleh darah. Nah, setelah dibawa oleh darah, dibawa kemana dia? Ke 100 triliun sel. Ketemu, dimasukin ke mulutnya sel. Apakah selesai? Belum. Karena di dalam sel itu ada mesin terakhir, yaitu apa? Mitokondria, di mana makanan ini akan dipecah menjadi endingnya apa? CO2, H2O, dan energi dalam bentuk apa namanya? ATP. Nah, gimana kalau mobil? Nah, mobil sama juga. Begitu ini dipompa menuju mesin, belum bisa dibakar, tapi harus masuk ke ruang bakar ini, diinjeksikan, dikompresi, dibakar. Inilah mitokondrianya mesin mobil. Nah, mitokondria sama. Lihat di sini satu yang sangat-sangat sama, yaitu dari nasi padang hasilnya CO2, H2O, dan ATP, energi. Dari bensin bakar di mesin apa hasilnya? CO2, H2O, dan energi. Sama. Cuman jika kita baca lebih lanjut nanti ya pelan-pelan masuk, ada perbedaan ya enggak banyak perbedaannya. Hanya masalah derajat, berapa banyak perpindahan elektron dalam 1 detik. Kalau di mesin itu langsung geratak semuanya, kalau ini per sekuen per 2 karbon. Jadi mesinnya sangat canggih manusia.